Kors dicabut. Ya, kita lanjutkan lagi polemik malam ini yang membahas tentang penyanderaan. Selain Anda pemirsa yang berada di rumah, di studio juga hadir adik-adik mahasiswa dari Universitas Esa Unggul. Selamat malam. Saya ke Mas Taufik. Mas Taufik, kira-kira dugaan Anda, mereka akan membebaskan hanya dengan menerima uang itu? Dalam catatan saya kira iya kalau sudah dibayar. Karena organisasi seperti ini tidak punya motivasi lain selain keuangan, Artinya selain murni ekonomi. seperti kata Mas Haris tadi, ini hanya kelompok kriminal sebetulnya. Iya, kalau dilihat dari sejarahnya, menyambung apa yang disampaikan Mas Haris, kelompok ini tumbuh 1989, berkembang menjadi teroris organization pada saat itu, dengan religious base tapi juga sekaligus ethno-nationalism. Tapi pada 2002-2003 ketika kepemimpinan mereka tidak lagi solid, mereka lebih berkembang menjadi semacam entrepreneurship of violence. Jadi kemana-mana melakukan pembajakan, perampokan dan seterusnya. Ada dua faktor saya kira. Yang pertama, motivasinya tidak jelas ketika mereka secara politik sudah tidak diperhitungkan lagi. Termasuk ketika pemerintahan Manila hanya mau bicara dengan MNLF dan MILF. Yang kedua, secara geografis dan geopolitik di tingkat Mindanao atau Filipina Selatan, mereka sudah tidak punya basis yang memadai. Mereka hanya bisa bergerak di Sulu, Basilan, dan Tawi-Tawi. Di mana secara ekonomi tidak sebegitu maju seperti Zamboanga atau Mindanao. Sehingga miskin lah. Nah, bagaimana bisa dapat uang ya merampok atau membajak. Secara statistik rekornya cukup bagus. Saya kira mereka masuk 6 besar dari sejarah pembajakan dalam 10-15 tahun terakhir di bawah negara-negara seperti Eropa Timur atau Meksiko yang punya tradisi untuk membajak atau menjual human trafficking, menculik dan menjual untuk tebusan. Dan karena itu menghasilkan, dia coba terus berulang kali. Mula-mula lebih ditujukan kepada turis karena ini pasti lebih mudah. Kemudian beberapa ditujukan pada kaum misionaris. Setelah itu karena ini mulai lagi-lagi easy money, maka orang Islam pun ditangkap, termasuk orang Indonesia. Oh, kalau awalnya tidak? Mereka awalnya memilih? tidak, mula-mula tidak. Baru belakangan ini saya kira, dalam 5-10 tahun terakhir. Oke, apakah ini artinya kemudian tidak akan mudah atau lebih mudah melakukan nego dengan membayar saja dibanding dengan melakukan pendekatan-pendekatan secara ASEAN atau secara agama? Langkah yang paling mudah saya kira membayar. Tapi seringkali memang ada kesempatan untuk melakukan operasi pembebasan sandera. Tapi hal ini punya dua kesulitan. Yang pertama secara hukum. Karena ada ketentuan di Filipina yang tidak memungkinkan tentara asing untuk masuk, meskipun kemudian bisa diatasi dengan komunikasi dan diplomasi. Yang kedua secara teknis. Memang harus ada task force yang memang beranggotakan dua negara, tapi ini seringkali lebih makan waktu daripada operasinya itu sendiri. Baik. Yang ketiga, saya kira menarik untuk melihat presiden-presiden terdahulu, karena dalam riset yang saya pelajari, ternyata tidak banyak prestasi yang dihasilkan oleh tentara maupun polisi Filipina dalam pembebasan sandera. Sedikit sekali yang berhasil mereka kerjakan dalam 10-15 tahun terakhir. Sebagian besar ditebus dengan cara membayar tebusan. Pernah warga mereka di tahun 2007 pekerja kemudian akhirnya dibunuh. Tapi ada sejarah juga, tahun 2003 ada Zulkifli dari Indonesia yang dibebaskan karena pendekatan bahwa dia ini berasal dari Indonesia dan beragama Islam. Artinya sebenarnya masih ada ruang untuk itu? Saya kira ada ya. Komunikasi yang bisa menembus katakanlah jaringan elit di tingkat mereka, terutama di kelompok Abu Sayyaf Group misalnya, yang bisa diawali dengan kompatriot mereka yang pernah ada di Indonesia, misalnya orang-orang seperti Umar Patek. Atau generasi-generasi yang pernah mendapatkan pelatihan bersenjata dan kebetulan berpisah dari MILF dan bergabung dengan Abu Sayyaf Group. Kalau jalur komunikasi itu dibuka, siapa tahu ini salah satu alternatif yang non formal yang mungkin saja bisa membuka komunikasi, meyakinkan mereka dan bisa berbuah manis dalam konteks diplomasi non formal. Baik, Mas Haris, kalau kita mau berdiskusi dengan mereka, mungkin kalau pimpinan
Abu Sayyafnya si Radullah mungkin bisa didekati. Tapi kalau ini ternyata kelompok-kelompok sempalan di bawahnya, apakah tetap mudah? Ada peluang. Jadi top leadernya di Abu Sayyaf ini untuk bicara dengan faksi-faksi di luar kendali mereka. Itu patuh. Sekalipun tidak ada kepatuhan ya, tapi ada kemungkinan komunikasi itu bisa dilakukan. Dia bisa menjadi mediator. Sebenarnya tidak hanya dari top leadernya Abu Sayyaf terhadap beberapa faksi, tapi bisa juga dicoba pimpinan-pimpinan MILF atau MNLF. Jadi yang secara historis dia sebenarnya punya hutang budi terhadap Indonesia. Ya. Dan itu bisa didorong mereka untuk kemudian bantu negosiasi. Atau kemudian alternatif-alternatif yang tidak biasa seperti yang disebutkan tadi. Kalau Indonesia punya sejarah Umar Patek pernah di sana. Tapi menurut saya dari catatan yang saya punya, Umar Patek pernah punya friksi dengan Abu Sayyaf. Jadi ini kurang bagus secara psikis. Oh, jadi pulang ke sini kemudian pergi ke Afgan itu karena ada friksi. Ada friksi. Bukan karena mau berguru lebih. Atau bahkan kemudian alternatif bukan hanya Umar Patek. Kalau perlu, mohon maaf, saat Abu Bakar Ba'asyir suruh bicara. Kalau memang betul ini Sayyaf yang faksi ini yang menyandera ini masih punya sisi religiusitas, orang tua seperti sosok Abu Bakar Ba'asyir itu pasti didengar. Okay. Andai kan beliau dibawa ke Filipina juga mereka nggak akan nembak. Berbeda kalau yang dibawa itu Umar Patek atau kemudian Abu Umar yang masih ditahan. Itu berbeda. Jadi ini karena contoh kasus pernah terjadi waktu penyanderaan wartawan Metro itu di Irak. Jadi Ustadz Abu yang dikenal di sana sempat bicara melalui media dan ini sedikit memberikan dorongan mereka untuk lebih lunak. Jadi, ini alternatif harus semua dicoba. Tapi kalau saya melihatnya begini, soal kedaulatan ini nggak bisa ditawar. Kelihatannya pemerintah Filipina tidak akan pernah mengizinkan operasi militer. Operasi militer. Kalau Jadi, diplomasi tentu tidak. Kalau diplomasi tidak masih mungkin kan, negosiasi mungkin kan. Jadi dan choice tentang dibayar apa yang diminta oleh penyandera mungkin itu adalah choice terakhir. Kalau bisa emang tidak perlu dibayar. Jangan dilakukan. Jadi kalau bisa tidak. Jadi kalau memang nggak ada pilihan lain, kalau prioritasnya adalah 10 nyawa, jadi 10 miliar pun itu sebenarnya ya sedikit. Kalau perlu uang-uang yang diambil dari koruptor-koruptor itu ya disuruh pakai tebusan aja. Itu. Nanti mereka jadi berpahala. Uangnya dipakai untuk menyelamatkan orang. Saya ke Pak Atmaji, apakah mungkin melakukan negosiasi katakanlah bawah tanah dengan menggunakan figur-figur seperti disebut Mas Haris tadi? Ya figurnya saya tidak spesifik sebutkan, tapi atas tanah, bawah tanah dilakukan. Nah, tentu saya tidak boleh ungkapkan itu, tapi kita tahu semua bahwa semua channel digunakan. Mana yang duluan itu ya kita akan kita opsi yang paling menguntungkan kita akan ambil. Tentu sulit untuk kita dari segi hukum ya untuk Pak ABB dibawa salah itu karena dia narapidana terhukum ya. Jadi, tapi ada orang-orang lain yang membantu soal itu. Kalau untuk dibawa mungkin sulit, tapi kalau untuk diminta untuk berkomunikasi ya susah, dia kan terhukum. Gak bisa gitu minta tolong. Kalau untuk kepentingan yang sangat mendesak. Ya sekali lagi secara hukum memang sulit ya, artinya legalitas formal ya Pak Abu Bakar Ba'asyir terhukum narapidana ya seharusnya diperlakukan seperti narapidana. Tapi kalau memang dalam situasi yang sangat genting, tapi itu merupakan last resort mungkin ya, mungkin itu pilihan yang keberapa lah. Tapi yang penting adalah tadi pemerintah Indonesia terus usaha untuk melakukan usaha atas tanah, bawah tanah, samping kiri kanan, atas, semuanya dilaksanakan. Itu yang penting. Ada yang bilang kalau membayar seolah-olah negara tercederai. Martabat bangsa kemana? Kita punya pasukan begitu, kok bayar gitu? Ya, yang ucapan tentu keluarganya tidak di sana. Gitu. Kalau kita tanyakan hati nuraninya, kalau ente punya anak di situ, apapun bisa dilakukan. Ya, jadi kita tidak masuk pada perdebatan emosional gitu, tapi rasional aja, dan bukan pemerintah, sekali lagi bukan pemerintah yang akan membayar. Gitu, hal itu. Ketika Somalia juga perusahaan yang membayar. Saya ke Pak Hanafi. Kalau Pak Hanafi pilihannya pasti tidak akan ada politik dan ada pertimbangan lain-lain, pasti penyelamatan. Saya setuju dengan dari Kemenhakam ya, dari Polhukam. Nah, saya setuju sekali tentang bagaimana cara menyelesaikannya. Dan kita juga sudah tahu bahwa akan terselesai ya. Cuman masalahnya kan terlalu jadi dibesar-besarkan. Padahal masalahnya sih sangat simpel.
sebetulnya. Dan yang pasti adalah ke-10 orang Indonesia itu pasti akan aman dan selamat. Karena diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah atas dan bawah ya. Dan kita juga, kita sebagai pelaut juga mengalami hal-hal yang lebih dari itu, seperti ya apa yang terjadi dari Sinar Kudus di Somalia, kemudian beberapa masalah yang ada di perompakan maupun dengan hal-hal yang lain juga bisa selesai kalau pemerintah itu care terhadap pelaut ya. Karena pelaut itu adalah suatu profesi khusus ya, di mana tanpa pelaut tidak mungkin ada ekspor dan impor di pelabuhan-pelabuhan itu. Jadi kita ini adalah khusus ya, dan khusus dan selalu menjadi victim, selalu menjadi korban daripada terorisme, korban daripada perbedaan ideologi, kemudian korban dari segala macam seperti pembajakan dan lain-lainnya. Dan kita juga akan melawan ya, karena kita pun diajarin ya bagaimana cara melawan itu. Dan kita pun bukan orang yang begitu saja menerima apa yang harus kita dapatkan ya. Kalau kita mau dibunuh, kita juga akan pasti membunuh orang ya. Tapi nanti sekali dibayar nanti pemberontak di sana jadi ketagihan. Ya karena pemerintah Filipina ada hubungannya bahwa kalau dibayar mereka akan meneruskan untuk anti Filipin ya. Ini bukan anti internasional ya, tapi anti pemerintah Filipina karena ingin mencapai negara Islam di daerah Filipina Selatan. Itu kan beda sekali. Dan kita tidak akan pernah terlibat terhadap politik maupun perbedaan idealisme ya. Saya ke Mas Taufik lagi. Mas Taufik, kalau mereka pemerintah Filipina itu punya pengalaman pernah membayar, artinya mereka sebetulnya tidak ada masalah jika Indonesia melakukan hal itu. Saya kira ya. Dan menyambung yang disampaikan Pak Hanafi, saya suka optimismenya karena sebetulnya mereka siap membayar maksudnya. Sehingga kisah-kisah pembebasan sandera itu tampaknya hanya ada di film-film, tidak ada di dunia nyata. Dan kompleksitas semacam ini sebetulnya harus dihadapi dengan lebih serius, terutama karena kita punya kapasitas untuk itu. Kita punya ASEAN, kita punya ASEAN Convention untuk counter terrorism. Kita punya hal-hal yang sebetulnya kalau dioptimalkan bisa mencegah hal-hal seperti ini terjadi. Dan kelemahan-kelemahan yang muncul dari partner kita di pemerintahan Filipina juga mungkin akan membuat situasi ini lebih mudah dihadapi kalau dibayar. Sehingga aspek-aspek katakanlah diplomasi atau negosiasi dengan 2 atau 3 jalur akan buntu juga karena in the end membayar lebih mudah. Nah, kalau membayar yang cara yang paling mudah untuk dilakukan, kemudian itu akan mengembangkan kelompok-kelompok tersebut untuk terus melakukan pemberontakan kepada Filipina. Kira-kira kenapa Filipina tidak berusaha untuk meniadakan metode pembayaran itu ya? Sekali lagi, tadi seperti bilang bahwa ini adalah perang antara pemerintah Filipina dengan pemberontak di sana ya. Tapi mereka butuh uang untuk meneruskan perjuangannya. Nah, itu dia. Salah satunya adalah dengan menyandera. Nah, sekarang kalaupun akhirnya nanti dibayar, itu tidak berarti negara Indonesia kalah, lemah dan sebagainya. Karena itu merupakan salah satu pilihan ya, yang memang prioritas utama adalah keselamatan dari ABK kita. Dengan pertimbangan bahwa itu akan menghidupkan pemberontakan di sana, Filipina itu boleh tidak menolak jangan bayar? Tidak boleh secara hukumnya. Kalau itu kan pilihan yang akan merupakan solusi. Dan pemerintah Filipina juga seharusnya kalau dia sampai menolak artinya juga menghalangi proses penyelesaian itu. Dan saya rasa Indonesia berhak untuk istilahnya memberikan pengertian kepada Filipina untuk ya tidak apa-apa kita siap membayar dan warga negara saya selamat. Tapi ke depannya setelah ini ya, nah ini yang diperlukan adalah penguatan kerjasama antara Indonesia, Malaysia dan Filipina supaya tidak ada lagi kejadian seperti ini. Artinya tidak perlu lagi ada penyanderaan. Itu yang penting. Apakah di daerah yang ada kategori ada pemberontak di sekitar situ tidak ada patroli bersama?
fakta saya kurang tahu, tapi mungkin ya ini terjadi karena kurangnya patroli. Makanya mereka berani kan melakukan tindakan seperti itu. Kalau misalnya ada penjagaan di sana, saya yakin usaha-usaha untuk melakukan perompakan, penyanderaan itu akan lebih jarang lagi terjadi. Gitu. Kita nggak bisa masuk sampai ke wilayah sana Pak Atmaji ya untuk pengawalan bersama. Tentu harus ada agreement ya, dan perjanjian gitu ya. Jadi kita lakukan dengan baik dan sukses di Selat Malaka sampai ke Selat Phillips di Singapura. Bisa, tetapi kasusnya beda. Ketiga negara itu punya kemampuan yang sama, punya kapal-kapal yang bisa disumbangkan untuk patroli bersama. Sementara lepas dari kita tidak ingin melecehkan tetangga kita, Filipina kemampuannya di selatan sangat-sangat relatif lemah ya mereka. Kemampuan angkatan laut ya, tidak mungkin kita semua mengambil alih ke sana, meskipun ya sebagai catatan pada tahun 1987 ketika diselenggarakan KTT ASEAN di Filipina, pemerintah Filipina minta Indonesia mengirimkan pasukan pengamanan KTT itu. Karena ada ancaman bom waktu itu kepada kudeta, bom dan segala macam. Mereka nggak sanggup. Ya, jadi memang konstitusinya menyebutkan tidak boleh ada ini, tapi faktanya kita lakukan zamannya Pak Benny Murdani dan Manila dikuasai tentara Indonesia. Tapi mereka happy gitu. Jadi alternatif itu terbuka, diplomasi memungkinkan hal itu. Dan KTT ASEAN waktu itu berjalan dengan damai. Berkat pasukan-pasukan khusus dari Indonesia. Tepuk tangan untuk pasukan khusus di Indonesia. Coba Bang. Baik, terlepas daripada tebus-menebus yang jumlahnya sekitar 15 M. Ada keprihatinan dari sudut lain dari Cepopong. Yaitu si penyandra ini secara langsung itu merusak citra Islam. Yuk aya nama orang eureun heula.